Fathia mengatakan ada beberapa aspek yang meyakinkan Kontras menilai insiden tol Japek kilometer 50 tersebut sebagai pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam liburan Natal dan Tahun Baru ya. Tapi untuk Sobat RH sekalian yang sedang libur, saya tetap mengupdate berita untuk Sobat semuanya. Dan kali ini ada berita yang cukup viral ya di beberapa platform media sosial. Beberapa kali saya mendapatkan berita ini dari grup WA, WhatsApp, yaitu sebagaimana dilansir republika.co.id, Kontras .2, penembakan Laskar FPI adalah pelanggaran HAM. Wah, luar biasa ya. Bahkan dikatakan penembakan itu menghina proses hukum dan mengingkari azas praduga tak bersalah. Mudah-mudahan kritik yang membangun ini tidak membuat pihak aparat keamanan kebakaran jenggot ya. Karena toh yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Dan kita tahu bahwa siapapun yang bersalah tidak boleh go unpunished, harus dihukum. Tetapi institusi dan pihak-pihak yang tidak bersalah tidak boleh dikondem. Itu ya sikap kita, karena kita ingin menegakkan negara hukum, rule of law atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan ya. Kita bacakan republika.co.id Jakarta. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan dalam kurung Kontras, Fathia Maulidianti mengatakan penembakan mati 6 Laskar Front Pembela Islam FPI oleh kepolisian sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia HAM. Ia juga mengatakan penembakan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran terhadap azas praduga tak bersalah dalam pencarian keadilan. Kontras melihat ini pembunuhan Laskar FPI terang merupakan pelanggaran HAM, pelemahan terhadap hukum dan mencelakai yang namanya praduga tidak bersalah ya, kata Fathia dalam diskusi daring bertema 6 nyawa dan kemanusiaan kita pada Jumat 25 Desember malam. Fathia mengatakan ada beberapa aspek yang meyakinkan Kontras menilai insiden tol Japek kilometer 50 tersebut sebagai pelanggaran HAM. Ia mengatakan Polri merupakan institusi resmi negara dalam penegakan hukum. Namun ia mengatakan pembelaan diri kepolisian bahwa penembakan dilakukan sebagai upaya pembelaan diri merupakan keterangan sepihak dan tak dapat dibuktikan. Ia pun menilai pembelaan diri itu sebagai upaya yang dipaksakan agar dipercayai publik. Selain itu, ia mengatakan tindakan yang tidak dapat dibuktikan menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum. Hukum itu seperti tidak berguna untuk melakukan pembuktian atas dugaan tindak pidana penyerangan. Jadi, sebenarnya sudah tidak bisa adil karena sudah tidak bisa dibuktikan karena orang-orangnya yang dituduh kepolisian menyerang sudah dibunuh dan meninggal, kata Fathia. Fathia mengatakan Kontras juga mempertanyakan dalih pembelaan diri dari kepolisian tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum, Fathia mengatakan kepolisian seharusnya hanya menembak untuk melumpuhkan lawan. Fathia mengacu pada Prak Polri 1/2009 yang berisikan aturan-aturan tentang pelumpuhan dengan senjata api. Yang namanya pelumpuhan ia jelas untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Berarti di bagian tubuh yang memang tidak mematikan, kata Fathia. Akan tetapi dia mengatakan dari dokumentasi jenazah pasca kejadian, luka-luka tembak di sekujur tubuh 6 Laskar FPI tersebut jelas memperlihatkan bagian-bagian vital sebagai target tembakan. Kebanyakan di dada kiri yang menyasar jantung dan tak ada satupun luka bekas peluru tajam yang mendarat pada bagian-bagian yang dimaksud untuk melumpuhkan. Fathia menambahkan pelanggaran HAM kepolisian terhadap 6 Laskar FPI ini sebetulnya bukan kasus penembakan dengan sewenang-wenang yang pertama kali. Fathia mengatakan catatan Kontras dalam 3 bulan terakhir terdapat 29 kasus penggunaan senjata api berpeluru tajam
yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara serampangan. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sekali lagi pihak kepolisian tidak kebakaran jenggot ya. Terima ini sebagai sebuah masukan karena kita ingin kepolisian kita menggunakan kewenangannya secara baik dan benar ya, bukan secara sewenang-wenang. Namun, dari catatan-catatan kasus tersebut, tak ada satupun perkaranya yang berujung pada pemberian sanksi pemidanaan untuk dampak jera. Karena itu, Fathia mengatakan, Kontras mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dapat menjalankan perannya sebagai investigator atas pembantaian yang terjadi di Tol Japek kilometer 50 tersebut. Komnas HAM juga harus menjelaskan kepada publik atas kronologi peristiwa yang paling akurat. Kita harus tetap mendukung Komnas HAM dalam investigasinya soal pembunuhan dan pelanggaran HAM ini atau penembakan sewenang-wenang ini, kata Fathia menambahkan. 6 laskar FPI yang ditembak mati di Tol Japek kilometer 50 pada Senin 7 Desember dini hari, yakni Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Andi Oktiawan 33 tahun, Ahmad Sofyan alias Ambon 26 tahun, Muhammad Reza 20, Lutfi Hakim 25 dan Muhammad Suci Kadafi 21. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam pernyataan resminya pun menegaskan penembakan mati terhadap 6 anggota FPI itu sebagai respons atas penyerangan terhadap petugas kepolisian. Ya, Sobat RH sekalian, ini pernyataan Kontras ya, sebenarnya bukan pernyataan yang mengejutkan. Karena dugaan-dugaan seperti ini sebenarnya dengan common sense bisa kita analisis ya, bisa kita pikirkan secara logis sesungguhnya. Hanya memang selalu ada kekhawatiran karena ini menyangkut institusi kepolisian yang kita tahu memiliki kewenangan untuk menersangkakan siapapun yang dianggap misalnya dalam tanda kutip menyerang institusi kepolisian. Padahal Sobat RH sekalian, harusnya bukan begitu. Harusnya tetap aparat kepolisian, aparat keamanan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, menjadi institusi yang menawarkan rasa aman. Jadi jangan dibalik logikanya bahwa penembakan 6 laskar FPI itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak, justru sebaliknya memberikan rasa teror kepada masyarakat bahwa jangan-jangan nasibnya bisa seperti itu juga kalau dianggap pihak-pihak yang dalam tanda kutip harus diberikan pelajaran dalam konstelasi politik. Kita tahu bahwa FPI dengan Habib Riziknya adalah institusi yang dianggap selalu berseberangan dengan pemerintah. Dan sekarang sepertinya momentum pemerintah dalam tanda kutip, momentum negara dalam tanda kutip untuk menghabisi FPI. Ini yang seharusnya Sobat Era sekalian tidak boleh terjadi dalam negara hukum Indonesia. Dalam negara hukum di Indonesia harusnya semua anak bangsa dilindungi, baik yang pro maupun yang kontra kekuasaan. Tidak boleh terjadi yang namanya extrajudicial killing atau unlawful killing, pembunuhan di luar hukum, apalagi dikatakan dengan dalih membela diri. Rasanya agak susah kita menerimanya menurut akal sehat kalau yang meninggal itu 6 sekaligus dengan luka tembakan 2, 3, 4 lubang di setiap tubuh korban dan di area atau tempat-tempat yang mematikan, terutama di dada bagian kiri yang merupakan tempat adanya jantung. Sobat Era sekalian, kasus ini harus terus diinvestigasi oleh Komnas HAM dan mudah-mudahan Komnas HAM tidak terintimidasi, betul-betul melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena sepertinya publik hanya bisa bertumpu pada Komnas HAM. Seperti yang dikatakan Kontras, bagaimana mungkin pihak kepolisian mau melakukan investigasi ini secara independen? Karena mereka adalah pihak yang terlibat. Mereka adalah pihak yang justru disorot dalam masalah ini. Jadi memang berlaku azas hukum, tidak mungkin seseorang bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan institusi kepolisian bisa membedakan antara kelakuan oknum, ya, antara kesalahan protap yang mungkin dilakukan oleh oknum dengan policy institusi kepolisian secara umum. Kecuali memang ini adalah perintah dari kekuasaan yang tidak bisa dielakkan lagi, yang tidak bisa ditolak. Tapi mudah-mudahan tidak. Kita harus yakin bahwa Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk mencelakakan rakyatnya. Walaupun
hingga saat ini tidak ada satu kata pun ucapan belasungkawa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya terhadap 6 laskar FPI ini. Seolah-olah mereka adalah orang yang memang bersalah, yang nista, yang memang tidak perlu lagi diucapkan belasungkawa ketika mereka harus kehilangan nyawa dengan cara yang menurut banyak pihak unlawful atau extrajudicial killing. Sobat Era sekalian, pernyataan kontras ini merupakan pernyataan yang serius. Karena kalau terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak ada cara lain, harus digelar pengadilan HAM. Komnas HAM harus memastikan menjadi pihak yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, lalu kemudian disampaikan kepada pihak Jaksa Agung ya, sebagai penyidik dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan juga bisa menunjuk penyidik independen sebelum digelarnya pengadilan hak asasi manusia. Mudah-mudahan semuanya bisa dibuat terang, dan yang terpenting sesungguhnya hingga saat ini kita tidak pernah mengetahui di mana keberadaan para eksekutor. Dan sampai saat ini pun kita tidak pernah mendengar kabar bahwa para eksekutor tersebut sudah diperiksa baik oleh Polda Metro Jaya, Mabes Polri maupun Komnas HAM. Padahal harusnya pernyataan-pernyataan pihak Kapolda misalnya ketika press conference tanggal 7 Desember 2020 lalu yang merupakan pernyataan pertama, ya secara common sense harusnya memang didasarkan pada laporan dari lapangan. Artinya pihak-pihak yang di lapangan itu adalah pihak-pihak yang sekarang diketahui keberadaannya dan harusnya bisa diserahkan kepada Komnas HAM untuk dilakukan investigasi atau diperiksa lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan Komnas HAM bisa mencapai pelaku di lapangan ini untuk membuat terang persoalan ini, apakah memang betul klaim kontras bahwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sekali lagi Sobat Era sekalian, yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Dan kita berharap bahwa siapapun orang yang berkuasa di Republik ini, siapapun institusi yang berwenang di Republik ini tidak boleh menggunakan kekuasaan dan kewenangannya secara semena-mena atau sewenang-wenang. Kita harus tetap tunduk pada negara hukum kita, bahwa segala perbuatan apalagi menghilangkan nyawa manusia harus didasarkan kepada sebuah proses hukum yang justified. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sewenang-wenang, apalagi menyangkut nyawa manusia yang ketika hilang tentu tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa direhabilitasi lagi. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kasus ini bisa makin terang dan kita semua akan mendapatkan hawa atau udara keadilan di Republik yang tercinta ini.